Pemirsa masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Selamon. Ya, kami para Don, walaupun sambil di meja bundar ini duduk berbicara dengan Prof Gayus, tapi percayalah kita berada... Para Don tapi bukan Tuan maksudnya. Maksudnya kita ini frekuensinya itu sama dengan masyarakat Indonesia. Yang akhirnya Prof, kita selalu merindukan, ini khususnya kalau bicara kasus Vina ini ya. Ini di pundak Hakim MA lah keadilan itu akan bukan cuma terwujud tapi terkonfirmasi yang sejak awal yang tadi saya katakan diksinya saya minta maaf itu sesat gitu kan. Harapan itu ada, masih ada. Kan sederhana. Orang berharap hakim di MA akan jujur, objektif dan cepat. Kira-kira mengadili sehingga apa yang menjadi aspirasi publik atau apa yang kemudian dipikirkan oleh masyarakat setelah menyaksikan persidangan ini cepat terjawab. Mana itu, Prof? Sebenarnya MA sudah lama menggagas blueprint yang disebut sebagai Court Excellence. Court Excellence. Ya, 2010 sampai 2035. Masa yang dipakai itu sangat penting zaman Pak Bagir Manan, Ketua MA menggagas ini dan dilanjutkan oleh ketua-ketua selanjutnya. Itu tujuannya untuk menjadi hakim itu berintegritas, punya integriti di hati hakim-hakim itu sebagai harapan Pak. Tetapi ya manusia itu berbagai pandangan ya, bisa juga sisi luar ditemukan hakim yang juga di hakim agung yang di ada dua hakim agung, ada sekjen yang juga terlibat, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa ya tidak sempurnanya lah orang itu walaupun bukan bisa menjadi bukan menjadi malaikat tapi jangan jadi iblis gitu kan. Paling tidak kita tahu bahwa di MA itu tidak steril dan bahkan jadi salah satu tempat di mana jual beli perkara itu terjadi. Ya fakta yang menunjukkan demikian. Tapi kan harapan kita tidak boleh putus di situ. Bagaimana kita memperbaiki pimpinan MA itu di tahun-tahun itu tahun 2010 lah tegasnya mungkin setelah Pak Bagir itu menggagas Court Excellence selama 25 tahun diubah. Bagaimana bisa menjadi excellent gitu. Dan ini masih dalam tahapan itu. Ini tahapan itu, ini 2035. Kita jauh. Kita nggak punya pilihan lain, Bang. Kan nggak ada MA Perjuangan kan. Makanya pertanyaan kita sederhana. Kebetulan mantan Hakim Agungnya ada di sini. Andai kata Prof Gayus yang memegang perkara ini. Ya, saya tidak bisa menjanjikan kok publik berontak atau dengan gagasan berontak lalu kita harus ikut. Kan ada juga Pak Mukhtar Atmaja itu memberi satu gagasan ya. Kalau hukum itu tidak keras, tidak dengan kekuasaan, maka yang ada angan-angan. Tapi kekuasaan tidak diimbangi dengan hukum yang baik, itu tirani. Nah, nanti jangan kalau sifat tiraninya dianggap wah ini memang seperti ini. Saya pikir itu cocok untuk dipikirkan. Tetapi kan ada gium yang sering kita dengar bahwa apapun undang-undangnya, tapi kalau hakimnya bagus, sangat tepat itu. Jadi berikan aku hakim yang baik. Maka dengan undang-undang seburuk apapun, akan aku berikan putusan yang baik. Nah itu Teverne. Teverne soal Hakim Agung Belanda itu menggagas itu. Jadi kembali ke hakimnya. Kembali ke hakim. Jadi walaupun penyidikan kurang baik, walaupun jaksanya rentutnya sampai tuntutannya jelek, hakimnya harus bisa. Tapi tetap aja Prof. Benteng terakhir, apalagi MK. MA. Selalu MK. Suka banget nih politik nih. MA harus sebagai benteng terakhir. Harus jadi court excellent tadi. Pengadilan yang paling akhir benteng terakhir itu harus excellent. Itu yang diharapkan oleh pimpinan MK pada tahun 2010. Membuat satu blueprint seperti itu. Dan itu cetak diedarkan. Dan tadi kan Prof bilang kan kuncinya di orangnya kan. Di orangnya. Hakimnya nih. Tapi lagi-lagi hakim adalah manusia juga. Meski dia wakil Tuhan di muka bumi, dia tetap seorang manusia. Saya jadi penasaran Prof, waktu Prof dihadapkan untuk mengambil keputusan, itu yang membuat Anda harus memiliki prioritas pada kasus itu. Apa dasarnya di tengah berkas yang menggunung itu? Secara teknis ya, kita harus memperhatikan masa-masa perkara yang harus diputus karena tahanan ada umurnya. Kalau kita terlambat dia bebas demi hukum, harus dikeluarkan dari penjara itu. Itu prioritas kami. Jadi perkara-perkara yang sudah mendekati masa bebas demi hukum tadi harus kami gunakan sesingkat mungkin untuk bisa memutuskan secara tepat.
Jadi artinya yang masih kasus-kasus baru masuk itu yang masih lama itu belakangan ya Prof. Iya, tentu kalau tidak bersifat emergency. Karena saya selama ini ya terkait itu, di tahun saya itu 10.000 perkara yang masuk tiap tahun. 10.000. Ya, kami Hanya akhirnya berapa majelis? 50-an, 16 majelis kalau pidana. Lebih dari 16, 14. Cukup banyak tapi ya nggak cukup. Satu hari saya harus memeriksa dan memutus 3 perkara. Satu hari. Bayangkan itu. Bendel perkara itu besar. Idealnya Satu hari. Banyak hakim yang pensiun meninggalkan perkara. Banyak. Ada berapa lah kalau banyak sekali nggak meninggalkan sisa perkara yang Diteruskan oleh hakim lainnya. Nggak sedikit tuh. banyak. 300 banyak. Itu terbanyak. Yang menjadi gunjingan terus. Tuh, hakim ini 200 itu menjadi masalah. Tapi idealnya kita perlu hakim agung berapa banyak sih, Prof? Kalau undang-undang 60 untuk Indonesia. Itu kan administratif pendekatannya. Maksudnya kalau lihat Itu melalui berbagai hitungan, berbagai naskah akademik yang menentukan. Untuk Indonesia 60, Amerika 9, seluruh federal itu 9. satu negara Hakim agung Iya, iya. hanya 9. Kita idealnya 60. Menurut DPR yang menggambarkan berapa besaran itu di undang-undang kehakiman, di undang-undang MA itu 2003. Prof, pertanyaan saya soal subjektivitas Prof. Ketika mendengar atau menyaksikan perkara yang kemudian mengorbankan 7 orang dari terpidana dihukum seumur hidup. Mana Prof? Ini pandangan pribadi Prof. Memang hukum seumur hidup itu satu tingkat di bawah hukuman mati itu. Berat 20 tahun seumur hidup dan mati. Itu hukuman paling berat ya. Tentu tidak mudah untuk dijatuhkan sebenarnya, apalagi ada petunjuk-petunjuk yang seperti pra peradilan setelah putusan ini baru muncul, berarti inilah yang lebih baru. Ya sebenarnya hakim harus lebih teliti lagi, hakim PK terutama. Harapan kita agar ya hakim PK itu pertimbangan yang tepat mengenai social justice, tapi juga legal justice-nya juga tidak ditinggalkan. Kalau saya pribadi, kalau sudah petunjuk-petunjuk, berikan yang paling ringan bagi terdakwa. Kalau hakim itu ada kebimbangan, berikan yang paling ringan. Iya, karena Bebaskan kalau memang dia ragu-ragu. ya, karena ketika kita ikuti proses perkara ini berlangsung, ini kan seperti ada dendam pribadi sebetulnya. Yang namanya Rudiana, lalu kemudian bahwa itu menjadi institusi kepolisian, lalu kemudian diproses dan diperiksa dengan penganiayaan, kemudian diinjak-injak, lalu kemudian bahkan tanda tangannya dipalsu untuk tanda tangan BAP, itu yang kita dengar ya Prof ya. Ini kemudian tiba-tiba kayak ada dendam yang besar terhadap para terpidana yang notabene belum tentu menjadi terpidana ketika kemudian ikuti proses PK. Mahkota hakim itu pembuktian. Maka yang ini harus diperhatikan dan dibuktikan kembali yang dipertimbangkan nanti oleh Hakim Agung pemutus PK. Ini sangat penting. Artinya mahkota hakim itu terhadap pembuktian inilah yang bisa berbicara. Bukan cuma suara atau bukan cuma dalil, bahkan hakim juga merasakan itu betul, misalnya itu ada mahkota hakim. Nah, Prof, ketika hakim di pengadilan benteng terakhir ini kemudian memutuskan paling tidak mendekati lah atau sesuai dengan harapan publik, bagaimana dengan nasib hakim di pengadilan pertama dan hakim pengadilan lanjut? Saya berpikir memang sanksi untuk hakim salah memutus tidak ada diatur. Tetapi bisa saja menjadikan satu konvensi misalnya di antara penegak hukum di kalangan dari Mahkamah Agung harus ada sanksi. Tapi sanksinya tentu administratif ya atau etika. Sanksi etik atau sanksi administrasi, tidak naik pangkat sekian lama karena ada kesalahan dibuktikan oleh hakim berikutnya. Jadi harus ada sanksi di sana. Apa kesalahan yang terjadi? Seberat apa sanksi yang dijatuhkan atau pemberhentian kalau perlu, itu semua jenjang ya, diberikan sarisan tertulis, skorsing, baru pemberian tetap. Ini semua jenjang dari administrasi kalau hakim melanggar. Saya pernah berakal menjadi hakim MKH ya, Majelis Kehormatan Hakim. Hakim menyimpang. Saya kebetulan di sana berakal ditunjuk sebagai itu bersama KY. Jadi komposisinya KY 3, kami 2. Untuk memutus laporannya masuk terhadap perilaku hakim yang menyimpang atau kesalahan hakim yang berat, ya bisa diberhenti. Harus terbukti dulu kan?
Gimana? Harus terbukti dulu kan bahwa Harus dia dibuktikan, menyimpang kan? semua pun harus dibuktikan karena mahkota tadi. Mahkota hakim itu akan hidup kalau pembuktiannya kuat. Hakim bisa melihat. Tetapi sering disebutkan tadi, hakim itu jangankan yakin tidak yakin. Hakim yakin tidak ada bukti yang lain. Itu ada judgment law namanya. Hakim itu bisa membuat undang-undang bagi dirinya. Ya. Undang-undang itu hanya in malah. Hanya satu kali dibuat perkara itu dibenarkan. Dengan catatan bahwa ini tujuannya itu untuk memperoleh keadilan, bukan? Iya, tentu hakim yakin bahwa ini memang tidak ada aturannya yang untuk menampung keyakinan hakim itu. Itu bisa dipakai di bisa hakim PK. dipakai, di PK juga bisa. Ini sebagai bentuk satu judgment law tadi. Hakim buat aturan yang diyakini oleh dirinya dan ini hanya en malah. Satu kali. Tidak boleh dipakai untuk perkara lain. Tapi bisa dipakai jadi jurisprudensi. Bisa. Bisa. Itu kan tidak mengikat, tetapi petunjuk. Ya. Itu di Indonesia, di luar memang itu mengikat, tapi di Indonesia tidak. Berarti butuh keberanian hakim dong, Prof? Jelas, hakim harus bersikap berani demi kebenaran, bukan demi yang lain. Jadi harus berani demi kebenaran. Demi kebenaran. Apalagi memutuskan atas nama keadilan. Keadilan. Ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau misalnya dia melakukan keputusan itu tapi ternyata dia tidak jujur, gimana, Pak? Ada sanksinya kan. Kalau jujur timbul karena intervensi sesuatu pidana, kita yang 2 orang yang terbukti itu, itu sanksi bagi hakim. Tapi kalau sifatnya etika, ada KY yang bertugas nanti bersama kami di Hakim Agung, maksudnya di MA, membentuk satu majelis. Nah, poin saya sebetulnya karena hakim itu paling sering menggunakan putusan atas nama keadilan, ketuhanan yang Maha Esa kan. Dalam berbagai jabatan, hakim adalah orang yang paling sering menggunakan nama Tuhan. Kan dia wakilnya Tuhan, Bang. Dalam banyak hal, pejabat-pejabat yang lain bersumpah, kan gitu kan, atau berjanji gitu. Dan pada dasarnya atau sering kita lihat orang hidup itu tidak sejalan dengan sumpah. Gitu loh, Bro. Justru bukan cuma dipahami, itu tertera di sebuah putusan. Ira-ira namanya. Ira-ira Selalu ada itu kalimat itu, Prof, ya. Kalau tidak ada malah di 197 KUHP itu diulang. Lupa menonton itu, sidangnya diulang. Iya. Kita berharap sekali ya. Saya, Bang Don, dan tentu masyarakat Indonesia berharap benteng terakhir ini memenuhi keadilan tadi. Karena ketika kita merangkum respons publik terhadap perkara ini, orang mengatakan ini mestinya orang-orang ini dibebaskan. Itulah keadilan. Itu yang paling tidak yang kita rangkum sense yang ada di publik. Prof. Tadi saya sebut sebagai justice yang ada pada sosial. Tapi jangan lupa juga ada justice legal, pada keadilan, pada hukum. Jadi legal justice harus seimbang dengan social justice. Kalau di depan Prof Gayus sekarang ada yang mulia Hakim Agung yang akan menjadi benteng terakhir keadilan tadi, apa yang Prof bisa sampaikan sebagai senior? Itu kita harus pakai otoritas. Itu harapan saya agar pemeriksa nanti perkara PK di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung yang betul-betul independen, kemudian punya integritas yang tinggi, artinya punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap nasib orang, hukumannya sekian berat, seumur hidup, itu adalah menuntut hati kita untuk berintegritas. Tanggung jawab kita tidak ada di dunia ini, itu menyangkut nasib orang, penderitaan orang. Dan ini walaupun hakim punya tanggung jawab lainnya yaitu legal justice, dia harus menjalankan undang-undang yang ada. Tapi harapan saya supaya seimbang. Kalau faktanya memang ragu-ragu, bebaskan. Kalau ragu-ragu. Dan ini akan menjadi sejarah karena salah hukum orang ini sangat banyak jumlahnya. Dulu hanya Sengkon dan Karta. Sekarang ada 7 orang. Saya pernah mengusulkan ketika saya masih Hakim Agung, kalau hakim-hakim tidak punya nilai-nilai yang bisa menjaga masyarakat, bentuk satu majelis eksaminasi. Putusan hakim diexam lagi oleh
pilihan-pilihan dari negara, orang-orang yang kredibel. Mantan penegak hukum, tokoh masyarakat, akademisi membentuk satu tim nantinya sebagai lembaga yang bernama Badan Eksaminasi Nasional. Itu menarik. Kan? Ini lembaga koreksi dong, Prof? Iya. Ini orang mengatakan PK khusus. Oke. Memungkinkan itu? Sangat memungkinkan Presiden mau Sebenarnya nggak susah-susah juga kalau mau dibikin kan? Tidak. Karena ada BNN, badan juga tentang narkotika, tentu ini badan mengenai mengeksaminasi kekhawatiran kita tadi. Apakah hakim bentuk majelis hakim 9 orang, 11 orang, terdiri berbagai kalangan. Ini menarik. Itu sebuah ide bagus. Iya, tapi saya juga boleh tahu dong pendapat atau mungkin prediksi Prof. Gayus terhadap putusan PK ini akan kemana kira-kira? Kalau petunjuknya adalah pra-peradilan tadi, itu satu poin besar sebenarnya, menunjukkan sudah diputus lebih dahulu seumur hidup, baru timbul ini. Berarti salah satu dari mereka itu ternyata dimenangkan. Dan itu clue-nya. Itu clue-nya. Clue-nya adalah putusan pra-peradilan. Nggak PHP kan? Saya pikir ini menarik, Pak Don, berdua, namanya sama. Jadi memang harus ada satu kondisi untuk menggunakan rujukan. Setidak-tidaknya tidak ada keterkaitan langsung secara yuridis, tapi ada satu logika hakim, ada legal logic yang bisa digunakan. Dan terakhir, kalau terus begini publik sudah jenuh dengan dugaan-dugaan yang tidak tepat, keputusan menjadi tidak adilnya pengadilan, bentuk satu badan baru. Eksaminasi, Majelis eksaminasi. Semua putusannya seperti ini. Ada rujukannya. Sema nomor 1 tahun 72 itu meminta sejak tahun 72. Hanya diusulkan. Bentuk instruksi. Disebut sebagai perma garis miring instruksi agar kalau ada perkara-perkara di masyarakat yang menjadi kegoncangan, bentuk tim eksaminasi untuk mengeksam putusan itu. Nah, ini artinya apa? Juga membangkitkan para ahli hukum untuk berpikir tentang itu. Pernah dilakukan, LBH Jakarta pernah melakukan, LKBH UI melakukan, Muhammadiyah Solo pernah melakukan, tapi nggak ada dampak. Ya dia menemukan hakim melanggar ini, tapi nggak, karena bukan dibentuk secara resmi.